Halo guys, ketemu lagi dengan Tia Channel. Bersama saya Tia di channel ini. Di channel tempatnya berbagi ilmu, berbagi info, pengalaman dan cerita. Apa yang Tia alami, kalian boleh tahu. Apa yang Tia tahu, kalian harus tahu. So, di video kali ini Tia ingin bahas tentang investasi yang sangat cocok di masa resesi ini. Sebelumnya tetap dukung video ini, dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan, tetap di Tia Channel ya. Sebelumnya Tia mau menyapa semua Tia lovers di sini. Bagaimana keadaan kalian? Tia harap semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Kalian dalam keadaan yang sehat, diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk menjalani kondisi saat ini, dimana kita tahu sendiri ya, kalau sekarang kita sedang menuju dalam resesi. Apalagi sudah diberitakan gitu, kalau kemarin kalau nggak salah ya, jadi Jakarta ini tutup lagi, jadi PSBB selama kurang lebih akan dimulai Senin besok ini ya, entah untuk berapa lama. Jadi mungkin terasa lebih berat lagi ya, cuman mudah-mudahan kalian tetap semangat, Tia lovers tetap semangat, tetap berkarya, jangan putus harapan, yakin kalau semua itu akan berlalu. Resesi itu sepertinya kata-kata itu terasa ngeri gitu untuk dihadapi gitu, cuman sebetulnya kita bisa melewatinya. Mungkin banyak sekali pada kenyataannya banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, income, dan kadang mereka bingung gitu, harus ngapain gitu ya, harus bagaimana gitu. Kadang mereka bingung gitu, bagaimana cara mereka mendapatkan income mereka, bagaimana mereka untuk mendapatkan suatu pekerjaan, karena pada kenyataannya kan di mana-mana susah gitu, sulit gitu. Kalau keluar rumah takut terjangkit gitu atau tertular corona. Kalau diam di rumah juga serba salah gitu, kita nggak bisa menghasilkan apa-apa seperti itu. Di sini saya ingin memberitahu kalian kalau sebetulnya kalian ini ya, walaupun kalian diam di rumah gitu, tapi kalian bisa atau bukan bisa, jadi saya ini ingin kasih tahu kalau ada sebuah investasi yang bisa kalian lakukan yang sangat cocok sekali di masa resesi ini ya. Apa investasinya akan dia jelaskan, mengenai investasi apa yang paling cocok, yang paling jitu yang bisa kalian lakukan di masa resesi ini. Yang ingin dia jelaskan di video kali ini adalah investasi terhadap diri kita sendiri. Apa itu investasi terhadap diri kita sendiri? Jadi mungkin ada berbagai macam investasi, atau bukan mungkin ya, ada berbagai macam investasi di mana semuanya itu cenderung harus menggunakan uang gitu. Sedangkan di kala saat ini uang sangat sulit untuk didapatkan, maka investasi yang terbaik adalah investasi pada diri sendiri. Apa itu investasi pada diri sendiri? Investasi pada diri sendiri itu adalah menggali apa yang kita miliki, apa yang kita punya tanpa kita sadari. Kita coba gali lagi untuk mengetahui atau mendapatkan gitu ya, kelebihan yang atau potensi-potensi yang kalian miliki di dalam diri kalian gitu. Nah, untuk menggali tersebut maka harus ada beberapa langkah yang kalian lakukan. Beberapa langkah yang bisa dilakukan agar kalian bisa berinvestasi pada diri sendiri dan menggali potensi-potensi yang tersembunyi di dalam diri kalian. Langkah yang pertama adalah kalian harus mempunyai rasa percaya diri atau keyakinan diri. Kalian harus percaya diri atau membuat diri kalian yakin bahwa ada sesuatu yang bisa kalian kerjakan, ada sesuatu yang bisa kalian keluarkan sebagai potensi dari kalian, gitu ya. Jadi istilahnya apa ya? Istilahnya kita jangan pesimis gitu, selalu optimis gitu ya. Jadi kita yakin, tanamkan pada diri kita kalau kita tuh bisa percaya diri, kita tuh bisa melakukan sesuatu, ada sesuatu yang bisa kalian lakukan gitu. Satu, jadi tadi percaya diri.
ya, kita harus percaya diri. Jadi nomor satu, jadi jangan sampai kita kalah sebelum berperang, gitu ya. Dan yang kedua itu kita harus lebih lagi belajar, gitu. Kita harus lebih lagi belajar. Mungkin saat ini adalah saat yang tepat gitu untuk kalian untuk belajar lagi. Kalian bisa belajar dari orang-orang yang lebih berhasil di bidangnya, atau kalian bisa belajar lagi lewat buku-buku, lewat YouTube bisa, ataupun lewat TV atau lewat media lainnya. Kalian belajar atau mencoba mencari sesuatu yang baru, atau mencoba untuk menambah ilmu, memperdalam ilmu tentang bidang-bidang yang kalian sukai gitu. Misalkan contoh apa? Misalkan kalau kalian sukanya masak, carilah buku-buku tentang masak. Mungkin kalau yang tadinya biasanya bikin nasi goreng, kalian bisa bikin lagi yang lebih misalnya bistik, atau nasi goreng bistik super. Nah, kalian belajar di situ bagaimana caranya yang membuat nasi goreng yang biasa itu menjadi spesial, menjadi lebih enak dilihat, lebih enak rasanya, dan lebih membuat ada daya jualnya, seperti itu, gitu ya. Atau kalau misalkan kalian hobinya apa? Kalian hobinya merakit mesin. Kalian bisa baca-baca, kalian bisa nonton video-video vlogger tentang mesin, kalian bisa bongkar pasang mesin. At least kalian menambah ilmu gitu. Belajar gitu. Menambah ilmu. Jadi menambah istilahnya apa ya? Kalau misalkan kita itu mau berperang, kita sudah siap dengan kondisi kita memiliki senjata. Nah, bagaimana caranya untuk kalian ini membuat senjata ini tepat digunakan untuk sasarannya? Maka senjata yang kalian pilih itu tentunya senjata yang lengkap, senjata yang bisa melindungi kalian, dan pelurunya pun tidak hanya satu, seperti itu. Nah, kemudian tadi kan dari kita memiliki keyakinan diri atau percaya diri, terus kita belajar. Setelah kita belajar, yang ketiga setelah kita belajar, kita harus mengambil action, gitu, lakukan sesuatu. Walaupun mungkin apa yang kita lakukan itu terlihat kecil, ataupun apa yang kita lakukan itu mungkin terlihat kurang menjanjikan, tapi kalau kalian lakukan secara terus-menerus, secara konsisten, percayalah kalau itu akan mendapatkan atau membuahkan sebuah hasil, ya. Jadi terus dilakukan, karena walaupun kalian belajar, kalau tanpa action, tanpa tindakan, tanpa perbuatan, maka percuma, betul nggak? Nah, kemudian yang keempat di sini, kalian harus memiliki goal. Jadi jangan sampai kalau kalian tuh pertama sudah percaya diri, kemudian kalian sudah belajar, menambah ilmu, gitu ya, menambah keahlian, kemudian kalian juga action, bertindak. Tapi kalau kalian tidak memiliki goal, tidak memiliki tujuan akhir, maka apa yang kalian lakukan itu, atau tindakan yang kalian lakukan itu akan kurang jelas arahnya, dan tidak akan memaksimalkan untuk hasilnya nanti yang akan kalian dapat. Jadi tentukan tujuan kalian, goal kalian, goal yang kecil. Misalkan dengan goal kecil ya, misalkan dalam satu minggu, ini contoh ya, kalian ingin menciptakan suatu resep masakan baru atau suatu kue, gitu ya. Bagaimana caranya agar dalam satu minggu itu, jika kalian mulai di awal minggu, di akhir minggu kalian itu sudah bisa menciptakan suatu resep kue yang kalian kembangkan berupa kreativitas dari hal-hal yang sudah lama atau kue-kue yang dulu menjadi sesuatu kue yang baru dengan rasa yang baru, dan istilahnya memiliki daya jual, dan kalian bisa tawarkan ke orang lain. Ada goalnya gitu. Goalnya apa? Goalnya itu kalian ingin menawarkan kue itu agar bisa dijual, betul? Nah, jadi itu ada goalnya. Karena tanpa goal itu seperti kita berlari tanpa finish. Nah, itu seperti itu. Jadi jangan lupa 4 langkah atau 4 step yang kalian harus punya
untuk bagian dari investasi pada diri sendiri ini adalah satu, tadi apa? Kita harus percaya diri atau memiliki keyakinan pada diri sendiri. Kita harus yakin kalau kita ini bisa melakukan sesuatu. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan kita akal, Tuhan menciptakan kita otak, Tuhan menciptakan kita sempurna agar kita dapat melakukan sesuatu. Tuh. Dan jangan lupa berdoa kepada yang di atas, yang maha kuasa, agar selalu di dalam perlindungannya, selalu di dalam pimpinannya. Kemudian yang kedua tadi, kita harus belajar. Kita learning gitu ya. Belajar dan belajar, karena hidup ini ada suatu pembelajaran, tidak akan pernah berhenti belajar. Kita bisa belajar dari orang-orang sekitar, kita bisa belajar dari orang-orang yang berhasil, kita bisa belajar dari buku-buku, kita bisa belajar dari video-video, banyak sekali ya. Terus yang ketiga tadi adalah action. Kalau sudah belajar, sudah percaya diri, kita harus ambil tindakan, ambil action, karena tanpa tindakan tidak akan terjadi sesuatu yang kita inginkan, betul? Kemudian jangan lupa yang terakhir itu tadi adalah kita harus memiliki goal. Karena semua yang kita lakukan, semua yang kita pelajari harus ada goalnya, harus ada endingnya. Seperti anak pelajar atau di sekolah-sekolah gitu ya, mereka belajar kan endingnya untuk mendapatkan nilai, di mana mereka mendapatkan sertifikat kelulusan. Seperti itu. Ya. Oke guys, jadi pada intinya kalian harus tahu, harus ingat, harus yakin, berinvestasilah pada diri kalian masing-masing gitu ya. Selalu berpikiran positif, selalu percaya diri bahwa kalian itu ada sesuatu di dalam diri kalian itu yang bisa dijadikan potensi pada saat ini, apalagi di masa resesi ini. Jadi belajar untuk berinvestasi pada diri sendiri, karena itu adalah hal-hal yang sangat paling utama di masa-masa resesi ini ya. Jadi jangan lupa saya juga masih tahu kalian untuk tetap semangat, tetap berjuang. Ingat, hidup ini masih panjang, masih banyak cita-cita yang harus kita raih, masih banyak perjalanan yang harus kita lakukan. Tetap berjuang, kita berjuang bersama, semangat semuanya. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini untuk perkembangan channel ini tentunya, untuk agar tadi bisa membagikan ilmu buat kalian-kalian semua dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Tetap dukung channel ini dengan di like, share, dan subscribe videonya, nyalakan lonceng di sebelah kanannya. Oke, sampai di sini dulu, nantikan di video berikutnya. Be positif, tetap semangat, dan tetap berjuang ya. Investasi pada diri sendiri. See you.